Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, dengan sukacita pada malam hari ini kita bertemu kembali di hari Selasa. Kita melanjutkan pertemuan kita minggu lalu tentang pemilihan ayat dan juga pemilihan nyanyian. Dan hari ini kita akan melakukan praktiknya. Nah, pada hari ini kita akan mulai kegiatan kita Bina Iman dengan menyanyi dengan sukacita dari kita bakti nomor 3. Mari kita menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Baik, Bapak Ibu. Kita akan mulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Dengan kasih kami meminta kehadiran Freddy Besi untuk membuka kita di dalam doa. Ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai Bina Iman Jemaat malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kembali di malam hari ini kami berkumpul bersama Tuhan dalam Zoom meeting untuk kami mengikuti Bina Iman Jemaat. Tuhan Yesus memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati Tuhan, di malam hari ini kami akan belajar kembali untuk tata ibadah dan pembuatan nyanyian ibadah Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami masing-masing untuk kami bisa mengerti dan menjalani latihan atau bina iman di malam hari ini dengan baik Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Pendeta ya, Pendeta Cindy yang akan membawakan dan mengajarkan, memberikan materi buat kami. Berkati, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ini dari awal. Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Freddy Hutubesi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan melanjutkan dan langsung saja kita mendengar akan dipandu oleh Ibu Pendeta Cindy. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih untuk masih mengikuti acara pembinaan ini. Sebetulnya pembinaan ini tetap berlangsung karena pada kenyataannya belum sangat jauh dari yang diharapkan. Pertama, kita evaluasi dari kemarin. Kita sudah bahas di Bina Iman, sebaiknya setelah doa konsistori tidak ada pergantian pemain, tapi kemarin tetap ada pergantian pemain. Mungkin karena yang datang itu yang memaksa untuk tetap bertugas, dia tidak ikut pembinaan. Lalu yang sudah menggantikan juga nggak enak hati, dan P1-nya juga tidak berkuasa untuk menegur, ya artinya begitu. Jadi dalam artian memang butuh pembiasaan, tapi setidaknya Bina Iman ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi paling tidak kita punya dasar untuk mengambil tindakan dalam ibadah yang merupakan denyut nadi pelayanan gereja. Begitu juga dengan tata ibadah kemarin. Tata ibadah kemarin untungnya dari sinode, tapi saya rasa kita semua sama-sama bisa melihat bagian lagu pengutusan ketika kita sudah dibawa oleh semangat ya pendik, dibawa semangat oleh HUT, teasernya HUT GPW Pandra, ternyata lagu pengutusannya lagu doa. Jadi itu moodnya hilang untuk pengutusan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya harap Bapak Ibu dapat menyimak di pembinaan Bina Iman Tata Ibadah ini. Karena ibadah itu sesuatu yang tiap minggu itu paling enggak kita mengadakannya.
Mungkin saat ini bukan bagian kita pilih lagu, bukan bagian kita pilih ayat, tapi satu kali kita akan ada di situ dan paling tidak kita mengerti apa yang terjadi di kita. Saya mengulang materi minggu lalu yang sempat putus karena ini lumayan praktis. Memilih ayat dan nyanyian. Dalam ibadah kita paling tidak ada 6 nyanyian, dimulai dengan nyanyian prosesi masuk. Prosesi masuk ini nyanyiannya dipilih sesuai dengan ungkapan situasi. Kalau misalnya ungkapan situasinya, karena ini bulan Germasa ya, kebetulan saya juga lagi edit. Kalau tata ibadahnya ungkapan situasi sudah tentang alam, nyanyian prosesi masuknya juga tentang alam. Kalau prosesi masuknya, ungkapan situasinya tentang ulang tahun, nyanyian prosesi masuknya juga mengacu pada semangat itu. Umumnya, nyanyian prosesi masuk itu bernuansa penyembahan. Kenapa bernuansa penyembahan? Karena ada Alkitab yang dibawa masuk. Prosesi masuknya Alkitab ke dalam ruang ibadah itu suka tidak suka membentuk suasana menjadi himnal, menjadi berbentuk penyembahan. Kalau di gereja-gereja harismatik, penyembahan itu dilakukan di awal secara berulang-ulang. GPIB ada sebetulnya, cuman kita nyanyi lurus-lurus aja, nggak ada jiwa penyembahannya. Jadi seolah-olah tidak ada bagian itu. Sebenarnya ada pada waktu prosesi masuk. Tapi kalau misalnya ungkapan situasinya itu sudah berupa sukacita karena ulang tahun, karena perayaan-perayaan tertentu, nyanyian awal prosesi masuk juga bisa bernuansa sukacita. Kalau memang dia dari awal sampai akhir mau mempertahankan suasana meriah karena acara tertentu, acara syukuran tertentu. Fotum ini sampai saat ini GPIB hanya punya 2, Mazmur 124 ayat 8 dan Matius 28 ayat 19. Dulu Fotum itu ada yang disambung, tapi sekarang juga masih ada gereja-gereja yang menyambung Fotum dengan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya tidak akan pernah berakhir, dan seterusnya. Tapi kita tidak mengambil pola itu, GPIB tidak mengambil pola itu, kita memisahkan antara Fotum dan salam. Begitu juga Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada di ibadah-ibadah yang bagian penutupnya doa penutup dan berkat. Sebetulnya doa penutup dan berkat itu nggak bisa digabung. Kenapa gitu? Doa penutup itu arahnya dari kita ke Tuhan, berkat itu arahnya dari Tuhan ke kita. Jadi kalau Bapak Ibu ikut di ibadah-ibadah, misalnya ibadah keluarga kah, ibadah dengan kerabat kah, asal kita mengerti saja, kalau kita di negara orang, di gereja orang, ya udahlah ya apa boleh buat. Tapi doa penutup itu arahnya kita bicara kepada Tuhan, lalu bagian berkat itu kita berbicara atas nama Tuhan untuk umat. Jadi itu tidak bisa digabung sebetulnya. Saran saya, doa penutup ditutup dengan amin, langsung dilanjut dengan rumusan berkat. Sama dengan Mazmur tidak disambung dengan salam. Lalu Matius 28, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ini bisa dipakai asal bukan dalam ibadah yang diikuti dengan sakramen baptisan. Karena di sakramen baptisan atau di sakramen peneguhan sidi, bukan sakramen. Peneguhan sidi, terus peneguhan pemberkatan perkawinan, rumusan Matius 28 itu sudah masuk di sakramen itu, sakramen baptisan dan peneguhan. Jadi fotonya jangan Matius 28, tapi Mazmur 124. Nah, pembimbing ini bisa mengacu kepada ungkapan situasi, bisa mengacu pada pembacaan Alkitab. Tapi yang paling umum di minggu-minggu yang normal, yang tidak ada perayaannya, nah, pembimbing itu mengacu pada pembacaan Alkitab.
baca Alkitabnya apa, nas pembimbingnya itu baru disusun kemudian. Kalau di Minggu Natal, Advent, Minggu Advent, Minggu Prapaskah, dan Minggu Paskah, itu kita memakai tema yang berlaku internasional. Kalau Advent, ada Minggu Harapan, lalu kita damai sejahtera. Sekarang ditukar. Harapan, damai sejahtera, lalu kasih, sukacita dan kasih. Nah, nas pembimbing bisa diambil dari tema-tema itu. Kalau Prapaskah itu ada apa ya, okuli, mataku memandang. Lalu ada Yudika kalau nggak salah, berilah keadilan. Nah, itu bisa diambil dari tema-tema itu. Alam ini mengacu pada nas pembimbing, bisa juga mengacu pada perintah hidup baru, mengacu pada bacaan Alkitab. Kenapa begitu? Alam ini biasanya diambil dari pembukaan atau penutup surat-surat rasuli, supaya ada konsistensi dan kesejajaran. Jadi nas pembimbing itu diambil dari, kalau nggak di perintah hidup baru, karena di perintah hidup baru itu diambil dari etika Kristen, surat-surat rasuli, atau pada pembacaan Alkitab. Nyanyian setelah salam itu adalah nyanyian yang mengacu pada nas pembimbing. Jadi kalau nas pembimbingnya tentang alam, nyanyiannya juga alam. Nas pembimbing nanti ada di berikutnya, di slide berikut. Bisa juga berupa nas pembimbing yang dinyanyikan atau respons terhadap nas pembimbing. Kalau nas pembimbing itu sudah berupa ajakan beribadah, maka nyanyiannya juga bisa merespon dengan kesediaan beribadah. Jadi nyanyian setelah salam ini mengacunya ke nas pembimbing. Nah, seperti itulah hubungannya. Lalu bagian berikut, pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu mengacu pada ungkapan situasi di awal. Perhatikan, ungkapan situasinya ini tentang apa? HUT Yapendik, HUT PKB, HUT GP, itu tentang apa? Jadi pengakuan dosanya diambil dari pergumulan yang terkait dengan Yapendik misalnya, tentang PKB, tentang GP. Bisa juga diambil dari Mazmur, dapat menyertakan nyanyian Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihani, ada banyak. Lalu dapat dinyanyikan juga, misalnya Kidung Jemaat berapa itu? 4, 6, 7 kah? Tuhanku bila hati kawanku, itu sudah merupakan pengakuan dosa. Bisa dinyanyikan. Nggak perlu dirangkai dengan kata-kata juga bisa. Berita anugerah itu mengacu pada pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitabnya apa, berita anugerahnya itulah. Kalau diambil dari perkataan Tuhan Yesus, tidak perlu ditutup dengan rumusan yang biasa kita dengar. Jadi rumusan, kalau Bapak Ibu ingat, rumusan berita anugerah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa gitu. Kalau berita anugerahnya sudah diambil dari perkataan Tuhan Yesus, seperti waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Perkataan Tuhan Yesus itu sudah cukup, tidak perlu ditambah lagi berdasarkan firman ini sebagai pelayan Yesus Kristus, itu sudah tidak perlu. Jadi sudah tidak ada pengulangan. Lalu nyanyian pengampunan. Nyanyian pengampunan itu mengacu pada berita anugerah. Bernada syukur bukan lagi berupa doa atau ratapan. Ini orang masih suka suka ketukar. Dia sudah beri, ternyata nyanyiannya masih nyanyian Tuhan kasihanilah. Itu nggak cocok. Perintah hidup baru mengacu pada tema dan bacaan Alkitab, berupa etika Kristen, ada di surat-surat Paulus, atau yang kalau menurut Calvin, ada dua ini, kalau nggak di Keluaran 20 atau Matius 22. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, di GBI Gita Bakti, ada rubrik perintah hidup baru. Nah, itu bukan berarti
setelah hidup baru yang dibacakan dari surat-surat Paulus, terus ditutup dengan nyanyian yang di rubrik itu. Di rubrik Gita Bakti itu ada lagu apa ya, Perubahan Ajaib, ada apa lagi tuh. Itu itu perintah hidup baru yang dinyanyikan. Jadi kita harus pilih. Kalau perintah hidup barunya dibacakan, maka tidak perlu lagi ada nyanyian itu. Tapi kalau nyanyian itu sudah dinyanyikan, tidak perlu lagi ada perintah hidup baru yang dibacakan. Jadi ini perlu diperhatikan karena nyanyian perintah hidup baru yang ada di Gita Bakti itu tidak bisa menggantikan nyanyian kemuliaan yang selalu harus mengikuti perintah hidup baru. Ini ada pemaknaannya. Pemaknaannya serius sekali. Jadi perintah hidup baru harus ditutup dengan nyanyian kemuliaan. Ini penekanan bahwa kalau kita bisa hidup sesuai dengan etika Kristen, sesuai dengan teladan iman, kita berakhir pada kemuliaan bagi Allah, bukan pada pujian untuk kita yang melakukan. Nah, jadi perintah hidup baru harus disambung dengan nyanyian kemuliaan, bukan nyanyian yang ada di Gita Bakti yang termasuk di rubrik perintah hidup baru. Nah, nyanyian kemuliaan itu ada Gloria Patri, Gloria besar, ada Gloria kecil, yang kemarin di tata ibadah kemarin tuh Kidung Jemaat 48, Kidung Jemaat 100 untuk Natal. Lalu ada Gloria in Excelsis Deo, ini sangat megah dinyanyikan pada masa raya Advent dan Natal. Lalu ada masukan dari Gereja Katolik. Gereja Katolik itu ya dari mana kita berakar juga. Tidak akan Gloria di minggu-minggu Prapaskah. Kenapa begitu? Minggu Prapaskah itu adalah minggu untuk kita menghayati penderitaan seterpuruk-terpuruknya. Jadi untuk sampai di Gloria, kita harus menghayati dulu 7 minggu Prapaskah, 6 minggu kah? 7 minggu. Baru habis itu ketika kebangkitan Kristus, itulah kita merayakan kemuliaan Allah. Jadi selama minggu Prapaskah, nyanyian kemuliaan Gloria ini tidak wajib ada. Cukup sampai di perintah hidup baru. Ini ya, nyanyian pengampunan diambil dari berita anugerah. Lalu berikutnya, nyanyian liturgi Haleluya. Ada Maranatha, Hosiana, dan Haleluya. Di masa Advent, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Prapaskah, selamatkanlah kami. Natal, Haleluya, pujilah Tuhan. Natal, Paskah, Pentakosta. Pembacaan Alkitab mengacu pada tema ibadah atau kalau di GPIB, sabda-sabda itu adalah titiknya. Ada juga yang khotbah serial. Kepadamu puji-pujian, ini sebetulnya disebut juga dengan doksologi. Saran saya, irama yang dipilih disesuaikan dengan nyanyian liturgi ini. Kan di Gita Bakti itu Haleluya dengan kepadamu puji-pujian ada yang lagunya sama. Ciptaannya Kristen Mandang. Itu kalau haleluyanya sudah pakai haleluya itu, kepadamu puji-pujian juga bisa pakai itu juga. Nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Apakah orang bosan? Enggak. Itu untuk menjaga konsistensi emosi dalam nyanyian ibadah. Kidung Jemaat 474 atau Gita Bakti 392, kepadamu puji-pujian, ini namanya doksologi juga. Lalu nyanyian khotbah. Nyanyian khotbah ini mengacu pada tema dan bacaan Alkitab, ini sudah tentu. Dapat juga berupa khotbah yang dinyanyikan. Jadi ini di pembinaan sebelum-sebelumnya. Kalau dia ditaruh sebelum jawaban jemaat, artinya dia khotbah yang dinyanyikan. Kalau dia ditaruh setelah jawaban jemaat, artinya dia respon terhadap tema dan bacaan Alkitab. Kepada puji-pujian mengacu pada nyanyian liturgi, nyanyian khotbah mengacu pada pembacaan Alkitab.
Ajakan memberi. Ajakan memberi mengacu pada tema dan bacaan Alkitab, dapat berupa ajakan untuk memuliakan Allah, ada juga ajakan untuk melayani. Ajakan untuk memuliakan Allah itu banyak. Roma 12, sembahkanlah tubuhmu sebagai yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Nyanyian persembahan mengacu pada ajakan memberi. Kalau ajakan memberinya dari Mazmur, nyanyian persembahannya itu bisa lebih lebih luas pilihannya, bisa kepada puji-pujian kepada Allah. Tapi kalau ajakan memberinya itu mengacu pada ajakan untuk melayani, nyanyian persembahan itu dapat berupa tekad untuk melayani. Bagi Yesus kuserahkan, Tuhan ambil hidupku. Jadi kalau ajakannya untuk melayani, nyanyian persembahannya juga begitu. Tidak pas rasanya kalau ajakan memberinya diambil dari Mazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, dan seterusnya. Lalu nyanyian persembahannya ternyata tekad untuk melayani. Nggak pas. Jadi kalau ajakan memberinya ajakan melayani, lagunya juga disesuaikan. Doa persembahan mengacu pada ajakan memberi. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyiapkan doa persembahan, perhatikan juga ajakan memberinya tentang apa. Karena ajakan memberi itu kan mengacu pada tema dan bacaan Alkitab. Jadi doanya juga di situ. Jangan ngajak memberinya apa, berdoanya apa, ayatnya apa gitu. Mengacu juga pada tema dan bacaan Alkitab. Ini penting sekali supaya doa persembahan kita, istilah anak sekarang tuh nggak mati angin, nggak cuma itu aja. Amanat pengutusan mengacu pada tema dan bacaan Alkitab, bisa berupa janji Allah, bisa berupa pengutusan. Kalau gitu, nyanyian pengutusannya mengacu pada amanat pengutusan, iramanya menggambarkan semangat yang diutus. Ini sama dengan nyanyian persembahan. Kalau amanat pengutusannya itu berupa janji Allah, maka nyanyian pengutusannya juga tentang tekad untuk berpegang pada janji Tuhan. Tapi kalau berupa pengutusan, nyanyiannya juga bisa yang lebih praktis, kayak lagu berapa waktu lalu ya, umat Tuhan celikanlah matamu, itu juga bisa. Kalau amanat pengutusannya berupa pelayanan kepada dunia. Jadi ini semua sambung menyambung kalau Bapak Ibu perhatikan. Nyanyian persembahan, doa persembahan itu mengacu pada ajakan memberi. Nyanyian pengutusan mengacu pada amanat pengutusan. Nah, ayat Alkitab yang dinyanyikan. Ini kalau kita pilih lagu nih, perhatikan juga ini ya. Ayat Alkitab yang dinyanyikan itu penekanan atau ternyata pemborosan. Kalau di Mazmur 15, itu dibacakan, Gita Bakti ada di Gita Bakti 19. Gita Bakti 19 itu diangkat dari Mazmur 15. Amsal 3 itu dinyanyikan di Gita Bakti 52. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, dan seterusnya. Tapi nyanyian ini, Gita Bakti 19 ataupun Gita Bakti 52, tidak menyanyikan ayat Alkitab secara utuh. Jadi ini masih bisa, misalnya nas pembimbingnya Mazmur 15, nyanyiannya Gita Bakti 19. Nas pembimbingnya Amsal 3, nyanyian nas pembimbingnya Gita Bakti 52. Tapi kalau misalnya seperti ini, bacaan Alkitabnya Mazmur 23. Nyanyiannya Kidung Jemaat 285 yang adalah nyanyian dari Mazmur 23 secara lengkap. Nah, ini namanya pemborosan. Sudah dibaca, dinyanyikan apa adanya pula gitu. Jadi bisa dinyanyikan, bisa di cara yang sama, bisa. Tapi perhatikan, kalau ini berupa pengulangan, artinya kita boros di waktu.
ngabis-ngabisin waktu aja, cuman buat mengulang hal yang kita sudah baca atau membacakan hal yang sudah kita nyanyikan. Lalu yang berikutnya, nah ini yang penting Bapak Ibu. Sesuaikan tempat yang digambarkan oleh ayat dengan nyanyian. Kalau tempatnya menggambarkan gurun, laut, sungai, gunung, padang, nyanyiannya juga gitu. Misalnya, Keluaran 13 yang menggambarkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Nyanyiannya juga tentang padang gurun. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia dan seterusnya. Jangan konteksnya tentang gurun, nyanyiannya uh, tentang air, tentang laut. Yang mana tuh? Gelombang dunia menderu, gunung. Ya kira-kira itulah. Jadi kalau ayat Alkitabnya gurun, nyanyiannya juga tentang gurun. Kalau nyanyiannya tentang sungai atau laut, nyanyiannya juga begitu. Markus 4 itu Tuhan Yesus meredakan air laut. Kirim Jemaat 30, angin ribut menyerang, dan seterusnya. Jangan lagunya tentang laut, tentang air, nats Alkitab tentang air, lagunya tentang gunung. Gunung dan padang, misalnya Yesaya 54. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Di PKJ ada, ini lagu Batak nih, keren banget. Biar gunung beranjak dan seterusnya. Jangan lagunya tentang gunung, nyanyiannya tentang laut. Itu nggak cocok. Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan. Juga sesuaikan dengan timeline-nya. Timeline-nya maksudnya apa? Zaman tapi tentang padang gurun, tapi lagunya Selamat di Tangan Yesus. Nggak ada Tuhan Yesus di padang gurun, gitu maksudnya. Ceritanya tentang zaman kerajaan, yang diangkat tentang raja-raja Israel. Terus lagunya tentang Tuhan Yesus, itu nggak cocok. Begitu juga dengan tentang Tuhan Yesus, kalau nyanyiannya ternyata tentang padang gurun, tentang apa ya, bangsa Israel, itu nggak cocok. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Sesuaikan timeline yang digambarkan ayat dengan nyanyiannya, supaya nyanyian yang dipilih itu nggak kayak lompat-lompat waktu. Dia bisa tembus waktu dia. Dia lagi di padang gurun, tahu-taunya ada Tuhan Yesusnya. Ada Tuhan Yesusnya, tahu-tahu dia digambarkan tentang Israel yang pulang dari pembuangan. Ada juga zaman rasul-rasul dan gereja. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini yang penting juga. Perhatikan dinamika emosi yang dibangun dari awal sampai akhir. Hal ini perlu untuk menentukan pemilihan nyanyian. Nyanyian prosesi masuk biasanya bentuknya himnal. Dia apa ya? Karena pembukaan dan ada prosesi masuk Alkitab. Lalu nyanyian setelah pembimbing dia disebutnya tema. Agak naik sedikit emosinya. Nyanyian berita anugerah nuansanya sebetulnya lebih riang dari nyanyian sebelumnya. Kenapa begitu? Karena kita diampuni. Nyanyian khotbah ini netral. Sebaiknya netral, nggak perlu juga terlalu bersemangat. Nanti semangatnya kita simpan di pengutusan. Jadi nyanyian khotbah ini nuansanya netral. Lalu naik lagi. Nyanyian persembahan, nuansanya syukur. Nuansanya lebih bersemangat. Walaupun lagunya tentang pengabdian diri, tapi dinyanyikannya dengan semangat. Nah, di pengutusan, nuansanya energik, semangat untuk diutus. Nah, ini idealnya begini Bapak Ibu, kalau milih lagu. Jadi perhatikan juga dinamika emosi ini. Kita rasa kemarin ya, jelek sekali kayaknya. Kita udah semangat dengan semangatnya ya pendik, kemudian ada lagi teaser tentang ajakan untuk ikut terlibat dalam HUT Panrah, lagunya lagu doa. Itu terasa sekali jeleknya, maksudnya turun emosinya.
Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan. Kalau di awal itu sudah lagu yang festif, sudah lagu yang bersukacita, bisa. Tapi pertahankan sukacita itu sampai awal, sampai akhir. Jadi kalau memang sudah di awal sudah sukacita, sukacitanya bertambah sampai di pengutusan. Nah, itu agak susah emang. Tapi ya begitu caranya. Karena lagu di pengutusan ini mesti merupakan yang gongnya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ingatlah ketika tata ibadah diibaratkan panggung dari suatu khotbah, maka segala sesuatu yang ada dalam tata ibadah harus mendukung khotbah. Kenapa kita harus tahu ini? Harus tahu kita tidak hanya menyiapkan khotbahnya, lalu nyanyiannya, ayat-ayatnya kita ambil secara random, tapi perlu sekali memperhatikan ini. Ibaratnya gini, kalau ibadah diibaratkan sebagai panggung pertunjukan, khotbah itu misalnya di tengah inilah, semua yang ada di panggung ini mendukung khotbah. Semua yang ada di panggung ini mendukung ceritanya. Kalau ini cerita tentang apa ini? Kerajaan kah? Dari Minang kah? Ini dari mana ini? Semuanya setting-settingannya begitu, warnanya begitu. Bentuk kursinya, bentuk jendelanya, semuanya disesuaikan. Ini juga, ini cerita tentang apa nih? Pelaut. Cuman ambil aja sih gambarnya di Google. Tentang laut, tapi backgroundnya itu disesuaikan. Warnanya, warna hijau yang di laut itu, lalu kostumnya. Nah, ibadah juga begini Bapak Ibu. Kalau kita punya ide di satu apa ya khotbahnya itu, satu tema di khotbah, tema itu harus dibentangkan dari awal sampai akhir supaya khotbah itu ibarat tokoh sentral di panggung dan tata ibadah itu ibarat panggungnya. Semua yang ada di panggung mendukung khotbah. Kalau nih pengandaian kedua, kalau ibadah itu dihadirkan sebagai suatu cerita yang bertumpu pada khotbah, maka ayat dan nyanyiannya harus sambung menyambung dari awal sampai akhir. Misalnya gini, ibadah sebagai satu cerita. Ini saya ambil juga di internet. Tulisannya nggak jelas, tapi judulnya Ina Anak Desa. Dari gambar ini semoga kita bisa tebak ya. Awalnya pengantarnya diceritakan siapa itu Ina. Lalu Ina mungkin ini lagi di depan rumahnya. Dia lihat ada petani atau penjual sayur. Lalu Ina saling membantu dengan membeli sayur misalnya. Terus puncaknya akhirnya semuanya happy, semuanya bahagia. Ini kalau tata ibadah ibarat satu cerita, jadi dari awal, dari ungkapan situasi, ajakan beribadah sampai ke pengutusan, dia harus menjadi satu cerita yang utuh. Gimana caranya? Ayat dan nyanyiannya itu harus dibuat sambung menyambung. Uniknya, tata ibadah itu dimulai dari tengah, dari khotbah. Dari khotbah baru kita sambung ke depan, sambung ke belakang. Jadi, kalau tata ibadah diibaratkan sebagai satu cerita utuh, dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir. Dia harus sambung menyambung supaya kita ngerti apa yang sedang diceritakan di ibadah itu. Ini kan ibarat rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4. Kalau misalnya, bisa nggak nyanyian pembukaan itu dimulai dari nyanyian pengutusan? Tergantung Bapak Ibu, tergantung ceritanya. Tergantung narasi yang mau dibangun. Kalau misalnya tata ibadah itu misalnya nanti nih, tapi Vikaris tata ibadah peneguhan bukan pengutusan ya. Maksudnya lebih menitik beratkan peneguhan. Kalau tata ibadahnya itu tentang pengutusan, jadi nyanyian di depannya bisa dimulai dari pengutusan, bisa PKJ 177 misalnya. Tuh aku Tuhan semesta, ini aku utus aku. Tapi nyanyian setelah itu, nyanyian dinas pembimbing, di berita anugerah, itu harus dinamikanya harus naik. Kalau di awal sudah diutus, kelanjutannya kemana?
kelanjutannya kemana lagi gitu. Kalau awalnya sudah istilahnya, kalau ekspektasi di awal sudah tinggi, sampai akhir juga mestinya tinggi. Jika kata ibadah itu ibadah syukur misalnya, ibadah keluarga, setelah keluarga bersaksi di depan kata sambutan, kesaksian keluarga, lalu ditutup dengan nyanyian syukur. Ku berbahagia misalnya. Ku berbahagia yakin teguh dan seterusnya. Artinya lagu-lagu setelah itu harus eh, lebih festif, lebih riang dari itu. Jadi standar di depan itu udah ditaruhnya riang, penuh syukur, bahagia. Jangan pas lagu berikut langsung turun lagi dia moodnya. Tapi harus dijaga sampai akhir, sampai di pengutusan. Nah, ini sebetulnya kita mau coba, tapi melihat situasi kita, bisa nggak ya kira-kira dibagi ya? Kak Olan, Kak Janet gimana ini? Vikaris Janet gimana? Bisa nggak kita bagi ini? Baik, ini ada sekitar 12 kurang, ada 9, 9 orang. Kalau Ada dibagi, 9 ya? ya ada 9 orang, kita bagi Oke, tiga, bisa dapat 3 kelompok sih, Bu. oke. Bapak Ibu nanti pembagian kelompoknya dibagi oleh Vikaris ya. Ini Ya, saya jelaskan dulu. Kita coba ya, kita coba membuat tata ibadah pelkat yang polanya sama dengan ibadah keluarga. Temanya terus melangkah dalam kebenaran. Ini sebetulnya Jumat 31 Juli. Terus melangkah. Ini temanya, tema. Lalu Bapak Ibu di kelompok diminta untuk melengkapi ini. Ajakan beribadah, pelkat PKP. Nyanyiannya apa tuh ajakan beribadah? Nyanyian pembukaan. Lalu nas pembimbingnya apa? Berita anugerahnya apa? Khotbahnya diambil dari 2 Yohanes 1. Bacaan Alkitabnya 2 Yohanes 1, temanya terus melangkah. Lalu Bapak Ibu silakan cari lagi ayat akan memberinya apa, ayatnya apa, nyanyiannya apa, ayatnya apa, nyanyiannya apa. Lalu kelompok berikut terus melangkah dalam kebenaran sama, cuman ini buat GP. GP itu nyanyiannya bisa pakai KMM, bisa pakai apa ya, Gita Bakti, Kakak bisa. Sama, temanya terus melangkah dalam kebenaran, khotbahnya 2 Yohanes 1, ini tapi untuk GP. Kalau yang tadi untuk PKP. Nah, untuk Sabtu tidak terlupakan, ini ibadah komisi diakonia. Khotbahnya diambil dari 3 Yohanes 1. Temanya tidak terlupakan. Lalu 1 Agustus, sirkulasi kemurahan hati. Ini sebetulnya kemarin ya, tapi kan karena kemarin itu kita ada kendala, sirkulasi kemurahan hati. Ibadah PKB. Jadi kalau yang diakonnya itu pagi, yang PKB malam. Kita coba ya, nanti ininya kita apa? Kita ya Bu. screenshot terus dibagi di kelompok. Ya, ini nanti Kak Coba. Olan akan bantu ya Bapak Ibu, akan diundang break roomnya. Ini nanti Bapak Ibu saya berharap kita mengingat tips yang sudah kita bicarakan dalam beberapa minggu terakhir. Apakah itu diambil dari kitab yang sama atau Bapak Ibu mau ngambil secara random sesuai dengan tema. Yang penting nyanyiannya sama ayatnya itu sama. Maksudnya saling mendukung. Karena keluhan saya dalam melihat tata ibadah ini, masalahnya antara ayat yang dipilih dengan nyanyiannya. Ayatnya tentang saya, nyanyiannya tentang Tuhan Yesus. Itu tuh nggak ini.
Itu butuh pembiayaan. Fik, kalau udah. Bapak Ibu akan diundang oleh Kak Olan. Jadi sambil menunggu. Ada 3 kelompok ya Bapak Ibu. Di kelompok pertama nanti Kak Olan akan masukkan di room pertama kelompok 1 itu ada Bapak Freddy Hutubesi dan Ibu Grace dan juga Ibu Lia nanti mengikuti. Lalu ada Iren, Kak Iren Septania. Kemudian kelompok 2 ada Tante Iren. Lalu ada Vigaris Charles. Kemudian ada Pak Huta Barat, Pak Legum Huta Barat nanti mengikuti. Di kelompok ketiga ada Pendeta Mordekai, lalu Pak Sam Tamaramanoy, ada Bu Ronia, dan nanti ada Pak Petra mengikuti di kelompok ketiga. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu akan masuk di room masing-masing. Wah, sudah Asik, selesai. selamat datang di ruangan utama Cepat Bapak Ibu. sekali. Cepat Nanti, amat ini belum ini. iya sambil berjalan Bapak, oke. Nanti bolehlah dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Presentasi lah apa yang sudah didapat sekiranya yang sudah didapatkan. Oh jadi yang dapat aja lah ya, kalau yang belum nggak usah ya. Yes. Boleh ya, nanti dijelasin. Nah, kayak kelompok 1 belum masuk. Oh, sudah masuk kelompok 1. Boleh dari kelompok 1 dari tim utara. Bapak Freddy dan Ibu Grace, Kak Iren, Ibu Lia. Prok, 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 prok. Dipersilakan. Ya, Kak Tapi Iren ini yang ngomong. kesepakatannya pendeta sama vikaris nggak boleh ikut presentasi ya. Oke. Nggak aci, nggak aci. Oke, siap. Oke. Silakan. Bu Lia Kita yang ada ngomong atau ini. Kak Iren ini? Mana-mana aja. Ya. Atur damai. Bu Lia, izin aku ngomong ya Bu Lia ya. Bu Lia Ya. kan di luar itu. Saya nyimak. Oke, Hah? yang pertama, Kenapa grogi? ajakan beribadah, kita memilihnya PKJ 13 ayat 1. Kita masuk rumahnya, Eh, menyembah. Gitu kira-kira. Kemudian, nanti kan salah dulu itu benernya nanti. Ya, gimana Bu? itu mana itunya? Apanya tuh Bu? Yang Kelompok PKP 1 Bu, tuh yang PKP Bu, PKP, Bu. yang terus melangkah dalam kebenaran. oke. Yes. Lanjut. Kemudian nats pembimbingnya kami ambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1. Ayat 2, sebentar. Yakobus 1, mana tuh Yakobus? Oke. 1 ayat 2 sampai 3. Cuma mau itulah Ya. tentang ya berbagai kebahagiaan itu ya. Terus Ya. lagunya Ya Tuhan Bimbing Aku Bu, Kidung Jemaat 406. Itu lagu Kemudian pembukaan. Yang apa tuh? lagu nats pembimbingnya KJ 406. Hubungannya apa? Hubungannya hubungan dengan Yakobus ini. Maksudnya kalau Yakobus kan anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai Ya. pencobaan. Nah, maksudnya jadi itu kita minta ya Tuhan membimbing aku gitu. Oke. Untuk Coba kita tetap lihat berbahagia, berikutnya. tetap benar sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Tadi sih berpikirnya seperti itu. Oke. Terus kemudian berita anugerahnya itu Efesus. Bentar Bu. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Efesus 1. 1 ayat 7 sampai 8. Oke.
Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, lagunya Kidung Jemaat 38 ayat 1 yang telah kutemukan dasar kuat. Nah, dengan dasar kuat jadi kita bisa hidup yang benar gitu ceritanya. Nah, sabar ya. Ini daripada kita ini ngulangnya jauh. Mhm. Telah kutemukan dasar kuat. Mhm. Bait. Oh, baiknya. Bait satu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Tapi Hmm? ini karena kita lagi pelatihan ya. Hmm. Ayatnya tentang penebusan di dalam Yesus. Betul? Hmm. Hmm. Kita beroleh penebusan, pengampunan dosa melalui kekayaan kasih dan karunia-Nya. Hmm. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku itu temanya apa coba? Hmm. Kekal ya Bapa kau membuat. Ini backgroundnya apa? Berpaut jangkar tuh dia backgroundnya pertama ini soal dasar iman, tapi backgroundnya tuh background laut Oh. gitu. Sementara di bacaan kita 2 Yohanes 1 dan Efesus 1 ini Hmm. tuh sebetulnya bacaannya udah sinkron Hmm. gitu. Cuman nyanyiannya itu Nggak nyambung kalau ya, Bu? bisa jangan jangan yang terlalu memunculkan situasi yang jauh berbeda Oh, gitu. oke. Kecuali tapi enggak deh di ayat 4 nih misalnya Kidung Jemaatnya. Misalnya kita lanjutin Kidung Jemaat 38 ayat 4. Di Di dalam dalam. maut Tuhan Yesus dosaku sudah terbenam. Artinya ini settingannya dari nah apalagi di ayat 5. Sampai kekal kupujilah samudra rahmat yang baka. Oh, Jadi lagu ini settingannya tuh settingan laut, ya. nggak cocok sama ininya Efesus 1. Kalau ajaib benar cocok nggak, Bu ya? Ajaib benar. Lebih baik sih tentang penebusan. Oh, Ajaib benar anugerah ini juga sebetulnya dia syukur beban bekat ada di jurang yang penuh jerat. Kayaknya dia masih backgroundnya tuh masih alam. Sementara ini backgroundnya tuh ini banget deh, doktrinal, teoritis gitu. Ini bisa yang apa? Darah Yesus menyucikanku. Aku jadi putih bersih itu bisa. Jadi saudara. ya, Oh, jadi ini lebih baik bicara soal penebusan Kristus. Nah, carilah lagu tentang penebusan Kristus sebanyak. GB42 berarti, Bu ya? GB42 tuh, wah, saudara. Ya, bisa. Lanjut, Lanjut, Bu. lanjut. Setelah khotbah, yuk kita pilih Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Bacaannya dari Yohanes, 2 Yohanes. 2 Yohanes, Iya. tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam. Nah, Kidung Jemaat 356. 356. Coba baca baik-baik. Itu 356 settingannya apa? Kita sebagai ranting pasti berbuah lah, ya kan? Heeh. Itu settingannya apa coba? Pohon. Ya. Ini dia bicara soal Yesus pokok anggur Eh, gitu. Oke. Kalau di Maaf. 2 Yohanes 1 ya kan? 2 Yohanes 1 terus temanya terus melangkah dalam kebenaran. Artinya titik baratnya di kebenaran. Bukan seolah menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada.
supaya kita saling mengasihi. Nah, ini bisa nih. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ini umum nih, bisa nih. Hmm. Eh, Gita Bakti apa tuh? Ajar aku melakukan, ajar aku melakukan. Oh, firman-Mu Tuhan. Ya, itu dari awal sampai akhir tentang perintah Yesus tuh. Tinggal dipilihin aja. Tapi Kidung Jemaat 356, ini settingannya pohon. Ini nanti dia cocok kalau bicara soal Yesus sebagai pokok anggur. Kira-kira gitulah. Ini Yohanes berapa ini? Tentang pokok anggur. Lanjut. Ajakan memberi. Lanjut. Ajakan memberi. Jadi mana tuh ininya ayatnya ya? Apa lagunya sih kakak berapa? Hidup kita yang benar, Bu. Ya. Ajakan memberinya ayatnya? Memberi tadi ayat berapa dia? Tuh. Belum selesai tadi, Bu. Buru sih. Lupa tadi. Oh, hidup kita yang benar karena mengacu ke tema itu ya? Iya. Ya, dia juga bicara soal tinggal di dalam Yesus ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ayatnya lupa, Bu. Jadi belum ya. Terus Oke, nggak apa-apa. ayat amanat pengutusan tuh Yohanes 17, Bu, ayat 18 sampai 19. Ayat 17, Yohanes 17 ayat 18 sampai 19. Cuma lagunya belum, Bu. Mana? Yohanes Terus 17, kita 18. ngomong lagi. Oh, oke. Yohanes Yes. 17 ayat 18 19. Bisa, bisa. Lagunya siapa yang berpegang, Bu? Nyambung nggak, Bu? GB 62. Siapa yang berpegang itu bicara soal firman Tuhan kan? Tapi Iya. kalau di Yohanes 17 dia sudah bicara pengutusan. Balik lagi ya. Kecuali kalau amanat pengutusannya itu tentang firman Tuhan. Bisa. Tapi kalau amanat pengutusannya sudah pakai ini, seperti aku mengutus, seperti engkau mengutus aku, demikian pula aku mengutus mereka, itu udah lebih baik sudah bicara ke pengutusan yang lebih luas. So, firman Tuhan sudah kau dengar kali, Bu? Firman Tuhan sudah kau dengar. Kalau GB 283, Bu, kita menaburkan biji kebenaran. GB 283. Kita menaburkan biji kebenaran, settingannya itu ini pertanian. Kecuali kalau temanya yang itu tadi, tentang Yesus pokok anggur, terus tentang ladang, gitu. Kira-kira gitu. Oke. Ada komentar dari yang lain? Pak Pendeta, kakak-kakak Vikaris. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu di kelompok 2. Ibu, lanjut. Iya, lanjut aja Bu Pen. lanjut aja, Bu. Boleh, Bu. Deng, 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 deng. Kita akan ke kelompok kedua dari sebelah barat. Deng, 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 deng. Tante Iren. Kita kelompok 2 ya, lupa. Ya, prok. Oke, kelompok 2 ini tadi tugasnya tata ibadah GP, bacaan 2 Yohanes 1 ayat 4-6, temanya melangkah dalam kebenaran. Ajakan beribadah, lagunya Gita Bakti 5, bait 1 dan 2, bernyanyilah biduan muda-mudi. Oke. Lalu nas pembimbing 2 Yohanes 1 ayat 4, aku sangat bersuka cita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Lagu setelah nas pembimbing, Gita Bakti 68, bait 1 dan 2, haruslah Yesus sepenuhnya. Berikutnya berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Sabar, Kak. Sabar. Oke, Bu. Nas pembimbingnya minta tolong dibaca lagi.
2 Apa Yohanes 1 ayat 4. Enggak, itunya kata-katanya. Oh, aku sangat bersuka cita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ya, kalau lagu setelah itu dia langsung masuk Yesus, nggak ada pengantara, Kak. Oh, oke. Ini sebetulnya di 2 Yohanes ini memang sudah mengarah kepada Yesus. Tapi tiba-tiba lagunya haruslah Yesus sepenuhnya, ada yang ini nih, jembatannya hilang. Gitu, kecuali kalau ayatnya tentang sudah langsung bicara soal Tuhan Yesus. Oke, baiklah. Itu. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Setelah itu berita anugerah 1 Yohanes 1. Wait. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lagu setelah berita anugerah, Kidung Keesaan 476, berlimpah sukacita. Hatiku, sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan, aku bersyukur. Oke. Oke, Bu. Netral ya itu ya, netral Iya. ya. Oke. Berikutnya khotbah dari 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 6. Nyanyian setelah khotbah, Gita Bakti 215, ku ingin selalu dekat padamu. Itu dia sudah, oke ya, karena temanya mau melangkah ya. Iya, Oke, Gita Bakti 215. 215. Oke. Selanjutnya persembahan. Bacaannya dari ayat pengantar persembahan 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Ya. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Pujiannya, Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Oke. Amanat Benar. pengutusan 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 1. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nyanyiannya Gita Bakti 251, mari jalan dalam terang Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 4. Iya, ayat 4. Ya, bisa. Oke, Bu. Oke, sabar ya. Tadi aku Ya. lihat di lagu pertama, apa lagu pertama? Bernyanyilah biduan muda-mudi. Gita Bakti berapa itu ya? Gita Bakti 5, Bu. 5. Gita Bakti 5. Bergaunglah paduan suara penuh syukur. Ini depannya apa? Kenapa tiba-tiba nyanyi, Kak? Tadi karena tentang muda-mudi kan ibadah GP, jadi di depannya begitu, lebih ke situ. Sorry banget. Lagu kedua? Lagu kedua yang tadi Bu, haruslah Yesus sepenuhnya, yang kata Ibu, harusnya nggak langsung itu. Ya, untuk sementara itu ada lagi Bapak Ibu yang mau komentar? Kalau nggak ada kita lanjut dulu kelompok 3. Udah oke itu kelompok 2. Oke, siap. Kelompok 3, Bapak Ibu dipersilahkan dari bagian selatan. Ya, dengan kasih siapa yang mewakili? Budim kah? Pak Petra kah? Sebetulnya oke-oke aja. Ibu Dim. Aku nggak catat nih, Bu Dim. Cuman Ya, mungkin kita belum terbiasa. Dari Amerika ke Depok, Budim. Mohon maaf sebelumnya. Untuk kelompok 3, karena banyak diskusi akhirnya belum tercatat semua. Ya. Tapi hanya beberapa bagian atau beberapa dari ini ada sebagian yang belum mendapatkan.
karena langsung ditutup. Apa yang ada aja ya, karena ini adalah untuk ibadah Pelkat PKB dengan tema sirkulasi kemurahan hati. Yang kami dapatkan yaitu ajakan beribadah dari Gita Bakti 15, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan. Kemudian kita karena Pelkat PKB, menyanyikan Pelkat PKB. Nats pembimbing dan nyanyian belum dapat. Berita anugerah belum dapat. Lalu langsung ke khotbah dari Yohanes 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. Nyanyian dari Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu dalam Tuhan. Ajakan memberi belum dapat. Kemudian masuk ke amanat pengutusan dari Gita Bakti 284 bait 1 dan 3. Di jalan hidup yang benar dan sempit. Kemudian untuk udah pengutusan terakhir. Lalu untuk pembacaan karena ini Pelkat jadinya dari Mazmur, untuk bacaan Mazmurnya Mazmur 112 ayat 1 sampai 9. Berbahagialah orang benar. Itu yang baru kami dapat. Mohon maaf Ibu Pendeta, teman-teman semua. Kita sudah buat ibadah di Pelkatnya, Bu Pendeta. Iya, ini mesti kan minggu lalu. Tapi karena minggu lalu nggak tuntas, jadi sekarang sehingga ini yang dipakai masih minggu lalu. Oke, Bu Pendeta. Mazmur berapa tadi? Mazmur 112. Ya. Oke. Maaf Pak Pendeta, begitu yang disampaikan. Ya. Iya Bu, aman aja Bu. Aman, tenang aja. Apa namanya lagu setelah khotbah Kidung Jemaat? Kidung Jemaat khotbah Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Ya, 256 dalam Tuhan. Sebetulnya sih benar ya, kita satu di dalam Tuhan. Tapi ini kan lagunya tentang alam ujung-ujungnya ya. Tapi bait yang keduanya, bait ketiga. Bait 1 dan 3 tadi Ibu lupa sampaikan. Sabar ya. Gini, memang sih kita bisa potong misalnya dari satu lagu kita hanya pakai bait-bait tertentu itu bisa. Tapi saya maunya kita terbiasa untuk melihat lagu itu dari warnanya juga. Jadi kalau misalnya nih khotbahnya tentang emang sih bertolong-tolongan itu betul. Tapi cari yang lebih yang lebih relate gimana caranya? Karena ini lagu ini kalau diterusin dia akan bicara soal alam, hujan, air, matahari, Tuhan berikan semuanya, Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta, dan seterusnya. Jadi ini kayaknya buat pengutusan di bulan Germasa sebetulnya cocok. Tapi kalau buat dengan bacaan yang ibaratnya nih, bacanya terlalu serius, 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 tentang kebaikannya si ini ya. Kebaikannya Gaius ya. Iya. Ya, sebetulnya benar tuh soal bertolong-tolongan. Tapi di kidung nyanyian kita tuh ada lagi deh. Ada lagu yang lebih cocok. 454. 454 apa? Budim. Itu pendeta-pendeta itu udah selesai bantuin Budim, udah nggak usah terlalu diribet. Udah aman Budim, nggak usah rasa bersalah gitu Budim. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini setidaknya kita melihat keterkaitan itu. Jadi mungkin karena kita selama ini suka buru-buru susun nyanyian dan lagu, yang penting ada aja lah lagunya. Betul, itu ya. Sementara ternyata ketika kita baca ini lagunya tentang apa, nuansanya apa, nyambung sama ayatnya bagaimana, itu nggak pas. Jadi setidaknya malam ini walaupun pertemuan kita nggak lama, lebih lama lagi kalau kita ketemu online onsite ya. Tapi setidaknya gambaran kita udah begitu. Tapi yang kelompok 2, Kak Iren, sebetulnya haruslah Yesus sepenuhnya itu bisa dijadikan lagu kedua. Cuman ayatnya itu harus menampilkan Yesusnya dulu. Karena
lagunya jebreng langsung memunculkan Yesus, sementara ayat yang dipilih enggak kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak ada lagu yang salah, nggak ada ayat yang salah, cuman nggak cocok aja gitu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu, Pak Ibu, Pendeta, kakak-kakak Vikaris, Bu. silakan. Oke. Saya Bu Pendeta ya. Silakan. Karena saya baru 2 kali mengikuti Bina Iman ini, bagi saya ini adalah wawasan yang baru dan luar biasa. Ternyata harus ada tatanan yang harus kita lakukan dalam memilih lagu. Kemudian yang jadi kendala adalah kadang-kadang kita cari gampangnya kan. Kan harusnya kan istilah lagu baru itu kan jadi masalah. Itu tantangannya. Itu yang baru dapatkan hari ini saya. Kalau lagu baru, misalnya lagunya baru, itu harus ada strateginya. Misalnya gini, kalau hari Minggu, ini mesti ada di materi Bina, tapi saya lupa cantumkan. Kalau lagu itu mau dinyanyikan hari Minggu, lagu baru tuh jangan ditaruh di awal. Kartu mati itu nggak ada yang nyanyi. Pertama orang masih pemanasan, orang belum ngeh, tiba-tiba lagunya baru. Udah bete. Idealnya, Udah bete. Ya, itu udah ngilangin mood banget. Idealnya lagu baru itu ditaruh di persembahan. Walaupun belum tentu cocok. Kenapa begitu? Karena persembahan itu waktu jemaat memberi, lagu itu akan diulang gitu. Nah, setelah ditaruh di persembahan, idealnya itu minggu depannya jangan orang udah capek-capek latihan minggu ini sampai berantem tuh kantoria sama organis, minggu depan nggak ada lagi lagunya. Percuma kita ribut. Jadi minggu depan dipasang lagi. Tapi yang lebih rapi kalau lagu yang baru itu dipasang juga di ibadah keluarga dan di ibadah pelkat. Kalau di ibadah keluarga dan di ibadah pelkat juga diulang, situasinya lebih memungkinkan untuk latihan. Oh iya. Apakah itu sebelum latihan, sebelum ibadah, atau pas ibadah juga bisa. Kita nyanyi, terus kayaknya Bapak Ibu kita belum fasih ya, kita ulang lagi sama-sama gitu. Itu di ibadah keluarga dan di ibadah pelkat tuh lebih memungkinkan. Minggu depan diulang lagi. Misalnya minggu lalu udah di ibadah, udah di persembahan, minggu depan mau ditaruh mana setelah firman? Atau di pengutusan. Nanti minggu depan diulang lagi, di depan, taruhnya depan gitu. Jadi kira-kira ada strategi yang bisa dipakai untuk menjemaatkan lagu baru. Semua lagu itu perlu saat pertama untuk diperkenalkan. Cuman strateginya itu yang mesti diperhitungkan. Kalau misalnya kita bikin tata ibadah yang sebulan, nah itu enak tuh. Dalam sebulan, misalnya kita ada 2 lagu baru. Nah kita aturlah strategi. Minggu ini lagu baru ini taruhnya di atas atau di bawah. Minggu depan lagu yang baru ini taruh di mana gitu. Jadi penjemaatan itu perlu strategi juga. Tapi kalau lagu baru taruh di awal, udahlah, udah moodnya hilang, orang nggak nyanyi, belum ibadah udah ngegrendeng gitu, kira-kira gitu. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Pendeta. Ya Bu Pendeta sedikit, Kak Vikaris Janet. Ini strategi ini tepat sekali Bu Pendeta karena saya pernah lakukan itu waktu di Kalimantan Barat, waktu saya magang lalu. Jemaat itu Kidung Jemaat nomor 3 saja nggak tahu. Kami puji dengan riang. Wah itu struggle-nya minta ampun. Jadi apalagi pelayan firmannya sudah jadi pemandu pujian sekalian. Jadi setiap minggu saya tuh habis suara. Nah, iya karena membantu menolong jemaat, tapi puji Tuhan sudah ini. Nah, strategi itu tepat sekali kalau saya sebelum ibadah hari Minggu. Jadi kalau saya sudah tahu ibadah hari Minggu itu nyanyiannya apa, strateginya seperti itu. Dinyanyikan di ibadah keluarga dan juga di ibadah PLK antara PKB dan PKB supaya ketika hari Minggu karena itu ibadah Minggu Raya itu sudah nggak pada gugup lagi atau kaku lagi, semuanya sudah inilah tinggal penempatan saja itu. Terus yang kedua Bu Pendeta mungkin lebih fokus pada saat kita memilih nyanyian. Memang memilih nyanyian dan ayat itu memang butuh waktu dan bimbingan Roh Kudus penuh karena tadi kita memang ya Ibu
Luar biasa, kita sampai betul-betul cari ini indahnya saat yang teduh, bernyanyilah orang percaya itu ditulis tahun berapa, terus siapa yang tulis. Kita sampai begitu, sampai mencari tahu, sampai ayatnya, kata-katanya, kalimatnya Betul. seperti apa. Nah, artinya kan butuh waktu betul-betul. Nah, ini kan pelatihan memberikan kita ruang dan belajar supaya bahwa ternyata memilih lagu di GPIB itu tidak sembarang. Jadi kalau misalkan ada jemaat bilang, aduh nggak tahu lagunya, atau kenapa lagunya ini bikin bete, menurut saya jemaat perlu mengulang lagi deh perkataan itu dan memahami lagi Ya, bahwa pemilihan lagu itu betul-betul sudah dipilih dengan saksama dan juga ya, dengan bimbingan Roh Kudus. Terus yang ketiga, Bu Pendeta mungkin akan lebih, saya tidak mau tambah lebih ruwet. Maksudnya untuk pelatihan ini memang ada kalender gereja juga yang perlu diperhitungkan ya, dalam betul. pemilihan nyanyian itu. Nah, saya sempat sama Pak Petra juga, sama Pak Tamara, sama Ibu. Tadi kita bilang, oh ini kalau misalnya Minggu Prapaskah saya sudah mau mainkan nih nyanyian-nyanyian Prapaskah atau nyanyian apa gitu kan. Karena dia pasti akan lebih menjurus ke Ya, sana. Begitu. Artinya memilih lagu ternyata perlu memperhatikan kalender gereja. Bahkan ada beberapa bacaan-bacaan Alkitab kita itu di GPIB itu memang ya begitulah ya. Karena kebanyakan di GPIB itu memilih tema itu seringkali tidak berdasarkan kalender gereja. ya, Nah, itu yang memang perlu jadi pergumulan kita ya sebagai pendeta mungkin karena ada beberapa nyanyian-nyanyian yang Yesus belum belum apa belum besar belum apa masih kecil itu terus sudah disalibkan, sudah diapa gitu kan, masih Natal gitu. Jadi kita jadi bingung ini bagaimana ini Yesus saja belum disalibkan, tiba-tiba di Natalnya mau akhir tahun baru itu Yesus sudah mau mati gitu. Jadi kayak aduh, jadi bergumul juga kita ini pada saat memilih nyanyian bahkan mau khotbahnya seperti banget. apa gitu. Iya Bu Pendeta itu aja. Ya. Lalu gini, Bapak Ibu, kadang-kadang yang menjadi koreksinya, lagu awal tuh udah bener, sesuai dengan misalnya Minggu Prapaskah ya. Lagunya benar Prapaskah. Tapi sampai di persembahan, kembali ke settingan awal. Lagu persembahan ya itu lagi. Lalu suasana yang dibangun dari awal tuh suasana suram. Kalau Prapaskah tuh pasti suram deh. Dengan lagu minor-minornya itu. Tahu-taunya sampai di persembahan, inilah ungkapan syukurku dinyanyikan dengan. Nah itu yang perlu dijaga konsistensinya. Gitu. Karena minggunya ya memang lagi minggu Prapaskah. Kecuali kalau minggu biasa, minggu Pentakosta itu lain ya. Tapi kalau saya mengkritik lagu persembahan kita tuh kayaknya nggak ini deh. Kita nggak berani explore untuk lebih dari sekedar yang ada di rubrik. Padahal kalau tata ibadah itu sebagai cerita, dia bisa aja tergantung ajakan memberinya apa gitu. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Konsistensi itu. Dulu saya pernah bawa materi tentang ibadah kreatif. Sebetulnya semua ibadah kreatif. Kenapa gitu? Karena itu membutuhkan daya kreativitas kita untuk menyusun lagu, ayat, doa, dan ucapan-ucapan. Tapi masalahnya yang bikin kita kena banget di ibadah itu kalau dari awal sampai akhir nyambung. Jadi sebetulnya yang kreatif itu yang nyambung dari awal sampai akhir. Gitu. Kalau awalnya sudah festif, terus tengah-tengahnya ada jazz, tengah-tengahnya ada etnik, kayaknya ibaratnya sayur kita makan urap-urapan ini. Nah, ketelan ya ketelan, tapi ya urap. Ya, begitu Bapak Ibu untuk sementara. Ya, ya Ibu, terima kasih Bu Cindy. Bapak Ibu lainnya ada yang ingin menambahkan? Kak Sedikit dari Vikaris? saya, Kak Janet. Iya, Boleh, Kakak Vikaris. boleh. iya. Terima kasih juga buat Bu Pendeta Cindy karena tadi ada satu statement yang Ibu berikan dan itu mengingatkan saya gitu. Karena kebetulan kan memang salah satu tugas saya kan juga tentu bersama dengan teman-teman Vikaris adalah membuat tata ibadah. Nah, kadang-kadang dalam membuat tata ibadah kita terlalu fokus mungkin dengan tema dan kita mencari lagu yang sebisa mungkin itu satu nafas dengan tema. Tapi ada satu statement dari Bu Pendeta adalah warna nyanyian itu, warna Ya, lagu itu. Contohnya kita misalnya tadi ibadah GP.
nuansa ibadah pemuda begitu. Dengan tema mungkin seperti sukacita hidup dalam kebenaran misalnya. Kita bangun lagu itu dengan ritme yang sangat cepat gitu, yang bernuansa pemuda gitu, dengan lagu-lagu yang cukup kontemporer. Jadi kita juga harus perhatikan latar belakang nyanyian itu. Terus misalnya tiba-tiba setelah khotbah kita taruh lagunya biar ku tumbuh di batangmu, itu kan sangat klasik sekali warnanya gitu kan. Jadi Beda itu warnanya, betul. mengubah vibes-nya gitu. Ya, Dimana ini betul. ibadah pemuda, tiba-tiba lagunya dipasang yang memang sih tidak melenceng dari tema, tapi warnanya itu yang harus diperhatikan. Jadi ini mengingatkan saya bahwa dalam pemilihan lagu bukan hanya soal satu nafas saja dengan tema, tetapi warna lagu itu. Karena lagu-lagu di Gita Bakti, di Kidung Jemaat itu juga kan beragam macam latar belakangnya ya Bu Pendeta. Ada yang klasik, ada yang semi kontemporer gitu. Dan itu yang perlu kita perhatikan juga dalam membuat tata ibadah, terutama dalam menyusun nyanyian. Itu saja dari saya Bu Pendeta. Iya, terima kasih. Itu ya memang kadang-kadang ini dilupakan orang. Saya trauma sekali, bukan trauma, ini gara-gara kejadian itu nginget sampai di otak tuh nggak pernah hilang. Ulang tahun PT, doa, temanya tentang doa. Ini bayangkan ya, dulu di tata ibadah itu Mars PT tuh ditaruh setelah pesan dewan. Bayangkan ya, setelah nyanyian persembahan, warta jemaat, pesan dewan, Mars PT, yang apa, lagu PT itu yang mana ya? Habis itu apa? Yang mana? Lihat ya? Bersemangat tanpa ragu. Ya, itu lagunya udah bersemangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPB, amanat pengutusan, lagu terakhirnya tuh kepadamu ku berdoa. Sampai detik ini saya trauma sama tata ibadah itu. Bayangkan, itu pernah di tata ibadah HUT PT berapa tahun lalu lah. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPB, kan asik banget tuh. Amanat pengutusan, pergilah. Jadi kan gitu kan. Begitu pengutusan, kepadamu ku berdoa, langsung turun. Seketika lupa Mars PT. Nah, itu yang dibilang memang temanya tentang doa, betul. Tapi penempatan lagu itu, lagunya nggak salah karena emang tentang doa. Tapi begitu dia ditempatkan di pengutusan yang seharusnya sudah gong ke atas, jadi turun, apa istilahnya Vikaris Charles, vibes-nya turun. Itu ya Bapak Ibu minta tolong diperhatikan kalau kita nanti susun tata ibadah, ayat, nyanyian, perkataan, dan seterusnya. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, terima kasih buat malam hari ini, dan bahkan praktek kita untuk pemilihan lagu dan ayat boleh terlaksana dengan baik. Bahkan tadi beberapa ada yang chat-chat, wah sudah kayak kelas teologi, terus kayak terima kasih, dia bilang Brother Cindy, lalu oh tata ibadah ternyata dibuat susah ya, ya. Ini adalah proses di mana kita tadi belajar dengan baik mengenai tata ibadah dan tentunya diwakilkan dari Muger, PKB, tadi PKP Tante Iren, lalu GP ada Iren juga Kak Iren. Ya, jadi kita bisa mengembangkannya dan semua dengan baik. Bapak Ibu, kita akan tutup Bina Iman kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti 3. Mari menyembah. Dan setelah kita menyanyi, akan ditayangkan barcode kris persembahan. Jika Bapak Ibu, kita memberikan ungkapan syukur lewat persembahan di Bina Iman. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah.
Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama menutup Bina Iman pada malam hari ini dengan kasih Kak Vikaris Charles Siregar dari GPB Maranatha Bali. Nah, boleh menutup kita. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami semua hingga di penghujung malam hari ini. Dan kami bersyukur ketika Bina Iman Jemaat, secara khusus Ibu Pendeta Cindy telah mengarahkan kami semua dan juga menjadi narasumber untuk kami semua lebih baik dan lebih bijak untuk memilih setiap nyanyian yang akan kami lakukan dan kami terapkan di dalam ibadah-ibadah. Tuhan, kami mohon kiranya apapun yang kami dapatkan pada malam hari ini, kami juga boleh aktualisasi itu dalam karya dan karsa pelayanan kami, sehingga kami juga boleh melayani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati Ibu Pendeta Cindy di dalam segala bentuk pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai dengan penuh kasih. Dan kami mohon Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing dan kami akan istirahat. Kiranya kehidupan kami tetap dalam kasih penyertaan Tuhan saja. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami ya Allah, yang kami bawa hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga dengan kasih sayang Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kak Terima kasih Vikaris. semuanya. Ya, Sama-sama. Pendeta boleh mohon on pamit. cam. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih semuanya. Iya, Terima kasih terima kasih Bu Kak Ronia, Bapak Vikaris. Petra, Bapak Tama. Ya, Kelompok Eh, 3 saya juara, kelompok 3. Terima Salam kasih, kenal Bapak Kak Ibu. Chris. Terima kasih Kelompok Pak 3 juara. Charles. Terima Kuliah kasih boleh Pak on cam, Yuben. Pak Pak Mana Petra, boleh on Aduh. cam. Ya, kita Kak mau foto Grace. bersama. Ya, terima kasih semua. Mari on cam. Kita foto bersama. Oh, itu kayak. Jadi kelihatan nggak? Ibu Lia, oh lagi di luar ya. 1, 2, 3. Jalan. Tunggu ya Bapak Ibu. Dua tadi, dua. Ya, satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Dua. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah Hati ya, Terima Bung kasih Petra. semuanya. Sampai ketemu Terima lagi. kasih Kak Grace, Bung Fedi, Pak Sam, Iya. Kak Iren, Bertemu kembali. Pak Iren, Petra. Terima kasih Bu Terima Pendeta. kasih Terima kasih semuanya. semua. selamat beristirahat. Pak Freddy, Bu Ya. Grace, Ya, Pak Petra, Pak izin Tamara. lift. Terima kasih semuanya. Yuk.